Oke, selamat datang kembali uh, di percobaan praktikum untuk DevNet ya. Kalau kita lihat video sebelumnya, kita lihat di sini. Ini adalah lab-lab yang video yang telah saya buat sebelumnya. Sekarang kita masuk ke praktikum 837. Oke, di 837 ini kita butuh dua OS, ini Cisco, ini Linux yang sudah diinstal Python dan seterusnya. Oke ya. Oke. 837 ini komunikasi, jadi kayak API, dia menggunakan software Postman. Oke, mana sih ya? Nah, oke, yang kita cek pertama adalah si komputer ini salah klik. Ini berapa IP-nya? Kita harus cek dulu ya. Kebanyakan ngeklik, jadi mudah-mudahan tidak nge-hang ya saudara pemirsa. Oke. Kita lihat di sini enable, kemudian show IP interface brief. IP-nya ada 56.103 ya. Jadi sebenarnya sih tadi saya sudah merekam, cuma ada satu menu yang tidak berhasil gitu, sehingga saya coba rekam ulang lagi. Jadi ini banyak ini karena beberapa ada yang satu lab ini stuck gitu kan. Yang pertama kita coba ping dulu 192.168.56.103. Kalau replay it's okay yang di ini. Nah, di tutorial 5611 dan di set DHCP ya, karena saya dapatnya 103 ya kita harus menyesuaikan. Ini sudah oke ya. Kemudian kita SSH, jadi nanti kita bisa lewat sini nggak bolak-balik tab gitu. Cisco, passwordnya adalah secara defaultnya Cisco 123 pagar. Masuk ke sini, ini sudah aman. Kemudian kita lihat platform software yang manajemen proses. Jadi di model prosesnya gitu. Enable, so apa tadi? Platform software yang manajemen proses. Ini lihat service apa yang sudah aktif gitu. Ada conf, SD, DMI, Nginx, dan WPD seterusnya. Kemudian kita configure terminal, resconf. Terminal. Resconf. Ya sebenarnya sih karena ini belum di restart ya. Jadi dia tetap aktif juga. Kita ikutin aja supaya Anda nggak, supaya kalau ingin mencoba itu nggak bingung. Kita config T, kemudian IP HTTP secure server ya, secure server di authentication IP HTTP secure server oke. IP HTTP authentication lokal. Oke, dan kalau Anda itu yang belum,
Cuma kalau saya tetap running ini ya, fokusnya ini. Nah, kita juga bisa melihat di browser yaitu dengan 192.103. Nah, permasalahan saya di sertifikatnya nih, sudah terkatil jadi nggak bisa. Jadi ini cuma itu nggak, ini tambahan di modulnya nggak ada ya. Jadi kita bisa lihat secara web karena memang HTTP-nya sudah kita aktifkan. Di modul tidak ada, ini bonus tambahan. Oke. Dia proses ya, biarkan saja. Nah, kemudian kita buka Postman. Postman itu ada di sini nih. Nanti dia muncul. Di sini saya sudah banyak otak-atik ya. Don't save. Don't save biar nggak terlalu banyak. Bisa nggak sih di close semuanya? Close all tab. Ya, don't save. Don't save. Oke. Kemudian buka Postman-nya. Nah, ini Cisco-nya nih prosesnya. Static routing. Nah, kita nggak fokus di sini ya. DHCP, DNS, software upgrade, time, user administration. Oke. Nanti oke. Efisiensi. Oke, itu tambahan aja. Kemudian dari Postman ini kita set dulu di setting. Social certification awalnya off, kita jadikan on. Jadi biar nggak tanya-tanya mulu. Kemudian ya ini ya di off kan. Kemudian di launchpad ini get article request. Jadi dari sini ini si launchpad-nya kita klik paste gitu. Kemudian kita copy aja yang paling mudah. Anda diketik ya. Kalau yang lain supaya ingat. Aduh. Paste ganti dengan 103. Kalau 11 pasti error. Oke. Kalau send itu belum 401 ya, unauthorized karena kita belum setting. Setting apa? Setting di authorization-nya, username dan Cisco. Jadi di authorize pilih adalah basic out, username-nya Cisco, Cisco 123. Kita send, dia sudah 200 oke. Nah, klik header to save hidden. Headers. Nah, ini karena saya sudah sebelumnya ya, ada 7. Ini adalah header-header yang akan kita kirimkan defaultnya. Nah, cuman di sini kita menambah format. In header hadiah freeze blank itu kita buat nama baru namanya content type. Header mana ya? Nah, di sini. Nah, content type. Kemudian type-nya ini titiknya jangan ke copy ya, error nanti ini. Waktu saya nyoba titiknya malah aku copy. Ternyata masalah titik pengaruh kemana-mana. Content type di sini saya terlalu terlalu putih jadi nggak kelihatan. Oke. Kemudian ditambahkan lagi accept. Di accept ini. Sini paste. Datanya juga sama.
Oke, kemudian get request send below header uses follow JSON receive CRVC. If not, reply you complete the previous steps. Oke, kita send. Nah, di sini akan tampil ini seperti itu. Jadi ada komunikasi ini tadi 200 oke, sekarang ada responnya. Nah, kemudian kita untuk mendapatkan informasi yang ada di CRF1, contohnya adalah supaya nggak bingung, kita duplikat tab. Jadi dia ingin mendapatkan IETF interface gitu. Jadi si interface apa yang ada di si router tersebut. Ini kita duplikat, kita ganti di sini 103. Send. Maka akan kita lihat interface yang dia miliki adalah 103 gigabit Ethernet 1 gitu. Ya kalau Anda router yang lain pasti lebih dari satu interface-nya. Oke. Kemudian kalau kita ingin melihat interface apa yang di gigabit, itu juga kita bisa sama. Kita copy lagi. Duplicate your last guess request. Gitu. Duplicate. Atau kalau enggak ya langsung paste aja nggak apa-apa. Send. Oh iya, 101. 3. Oke. Dia dapat IP 103. Itu. Kok saya udah dapat? Karena saya telah membuat ini masih kosong ya, karena dia DHCP ya. Karena awalnya dia DHCP. Kemudian saya ubah ke sini. Jadi karena saya sudah ngubah duluan. Jadi di seperti ini. Config T, interface gigabit Ethernet 1, IP address 192.168.156.103. Saya nggak mengubah IP supaya tidak mengganggu komunikasi. Nah, Anda bisa lihat di show IP interface brief. Dia manual. Itu. Kemudian saya sudah. Kemudian path request. Nah, di sini lah problemnya gitu. Jadi saya mentok di sini ya, karena kalau kita coba aja ceritanya di sini kita membuat sesuatu, menambah perubahan di router tersebut gitu, dengan membuat interface loopback. Jadi dia mengirim satu untuk membuat interface loopback. Nah, kemudian di body-nya, atau kalau nggak mau repot di sini nih, nah ini kita copy. Nah, di bagian body tubuh gitu kan, kita tambahkan di sini. Hanya saja nanti perbedaannya di sini diganti dengan loopback. Loopback 1. Kemudian ininya namanya adalah software loopback gitu. Oke. Kemudian IP address-nya diubah menjadi 10.1.1. Oke. Nah, oke.
Kalau dia sukses, dia akan 201 created. Hanya saja di saya 101 nggak ada ya. .404 not found. Jadi kalau kita lihat kita ulang lagi, not found ya. Kenapa not found? Karena tidak ada alamat loopback, dan yang kedua, kok ini nggak ada pesan ini ya. Kita ganti 2 dulu deh. Either body loopback 2. Nah, maksud dari script ini adalah kalau kita lihat di sini adalah kita membuat interface namanya loopback dan set IP address namanya 1. Apa ini? Oke. Mau restart ya? Waduh, kacau. Oke, cuma masalahnya kalau kita lihat di sini, ini kita masih not secure. Jadi masih tidak bisa dipercaya. Kalau ini, isu ini, non secure-nya hilang, kita bisa menuliskan perintah tersebut gitu. Jadi dari tadi saya ngotak-ngatik, ada problemnya di situ. Collection API di sini seharusnya ada perintahnya ya, tapi di sini ya nggak ada. Nah, kalau kita ganti dengan loopback 1, kalau di tutorial itu oke. .404 not found, dia tidak bisa membuat, sedangkan kalau di sini dia adalah kalau dia sukses itu adalah 201 create. Jadi kita tidak bisa merubah dari Postman ke OS router gitu. Dan isu itu belum solve gitu. Kalau misalkan isu ini sudah solve, yang ini not secure ini jadi aman, itu mungkin kita sudah bisa gitu. Jadi problemnya di situ terus. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kemudian jadi ini sifatnya read only ya yang kita lakukan. Kalau yang situ kan sudah bisa menulis. Nah, sekarang kita coba biar menghemat memori ya. Saya close ininya. Kita buat folder di resconf namanya. Di sini file system devx, di sini aja deh, labs devnet. Ini sudah saya buat ya, resconf, kemudian scriptnya ada .py. Dengan import JSON, import request, request package, disable warning, beberapa perintahnya, kemudian URL-nya ini kita copy ke 103 ya, ke interface. Oke, jadi kalau ini kita lihat
Nah, ini dia. Interface header sudah saya copy ya. Ini sebelumnya. Kalau yang di situ itu sampai basic out ya. Kemudian RCP, jadi di sudah ini webnya yang pertama, kemudian ini headernya, ini basic autentikasinya, ini responnya. Oke. Kemudian kita jalankan. Oke. Jadi response Python 3 response.p. Oke, jadi status 200 oke. Ini untuk yang ini nih sampai sini. Jadi kalau untuk request-nya dulu. Kemudian ditambahkan JSON, print JSON, sehingga tampilnya ini loopback interface-nya. Print JSON, kemudian JSON dump. Coba kita lihat ya barisnya dia itu sampai print response Jones. Print response Jones ya. Kemudian kita lanjutkan ini. Kita copy. Ctrl S. Kemudian save and run and jalankan. Nah, sama seperti Postman juga. Ini IP-nya, interface-nya. Kemudian menggunakan screen to send port request. Nah, saya kurang tahu nih kalau di Python berhasil apa enggak nih. Oke, kita nano. Oke. Kita tambahkan ini. Apakah berhasil atau tidak? Paste. Kemudian kita buat URL-nya. Loopback 2 ya. Kita ganti dengan loopback 1 juga nggak apa-apa. Karena di ini kita buat loopback 2. TF. Loopback 1. Kemudian headernya. Oke. Kalau ingin rapi kita pakai ini aja deh. Save ya. Visual Studio. Oke. Itu nggak usah di save. Lama ya. Sabar saudara pemirsa. Resconf. Oke. Kemudian mulai lama. Basic out-nya kita tambahkan. Sebenarnya sama dengan yang ini sih. Tapi nggak apa-apa lah. Kurang B.
Oke. Yang config nah ini tabnya kita harus perhatikan ya, kok unconfig doang. Yang config pakai huruf kecil apa huruf besar ya? Ya, kalau nggak berhasil ya berarti ini kalau kayak gini harus di non full screen dulu. Maka izinkanlah aku cintaimu. Oke. Dia di tab, kemudian semuanya pada minggir ke sini. Tutup address minggir ke gampang banget error deh nih. Oke. GTF belum selesai, ada 2. Oke. Kemudian kita save, lanjut ini kita buat lagi variabelnya untuk request. Oke. If harus di ini. Jadi coba ingin menulis di situ lah, kenapa ini? Oke. Save and run, mudah-mudahan tidak ada error ya, karena saya belum coba nih bagian ini. Di full screen kan, hilangkan lagi. Bukan respon. Kita lihat di Cisco-nya, Cisco 123 so IP interface brief. Nggak bisa dia, nggak ada permission juga. Kalau berhasil itu seharusnya sih loopback 2 ya, loopback satunya ke cipta. Coba ke cipta lagi nggak loopback ininya. Main 28 yang config huruf kecil ya. HTTP kan sama aja.
Status oke. Coba kita lihat. Oh, bisa, saudara pemirsa setanah air. Berarti lewat Python bisanya. Lewat Postman nggak berhasil. Gitu. Baguslah. Setidaknya mensafkan masalah itu. Salpeter Prescript tampil ya. Kemudian berarti lewat Python 14. Nah, ini program lengkapnya. Jadi kita juga bisa, ini kan loopback 1, loopback 2. Jadi kalau Anda ingin, kita bonus aja di sini. Pakai ini ya. Loopback 3 itu. Ini ingat ganti dengan loopback 3. IP-nya jangan sama. 3. Oke. Berarti bisa di Python, di itu mentok di jendela. Oke. Kita cek di ininya. Berhasil. Oke, itu saja. Terima kasih. Ya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya semangat dalam membuat video-video berikutnya. Oke, saya stop dulu rekamannya.